Salam, puji Tuhan. Kita akan masuk dalam renungan pada pagi hari ini. Mari sebelumnya kita siapkan hati kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu, firman-Mu yang sebentar akan kami terima. Tuhan, persiapkan hati kami untuk menjadi lahan yang subur, supaya benih firman itu boleh termeteraikan dalam kehidupan kami, untuk kami melakukan Tuhan, dan kami melakukannya dengan benar. Roh Kudus urapi setiap daripada kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pada hari yang luar biasa ini kita akan belajar firman Tuhan, kita akan melihat apa yang Tuhan mau katakan pada setiap daripada kita. Topik judul adalah belas kasihan, bukan persembahan. Nah, ini kita ambil di Matius 12 ayat 7. Ya, firman Tuhan mengatakan, jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Ini kata-kata yang Tuhan Yesus katakan di Matius 12 ayat 7 ini dikutip dari Hosea 6 ayat 6. Ini penting sekali, saudara. Jadi ini bicara mengenai konsep perjanjian baru. Karena memang pada waktu itu Tuhan Yesus mengajar bersama dengan murid-muridnya. Kan perjanjian baru itu dikatakan dari perjanjian lama menjadi perjanjian baru ketika Yesus menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, mati, bangkit pada hari ketiga, dan setelah itu baru dikatakan mulai perjanjian baru. Tetapi Tuhan sudah memberikan kisi-kisi ya kepada setiap daripada kita. Coba kita lihat mulai Matius 12 ayat 1 ya. Kita baca, judul perikop adalah murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Ayat 1, pada waktu itu pada hari Sabat Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, lihatlah murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Jadi hari Sabat itu kan dikatakan di hukum Taurat ya, itu kuduskan hari Sabat. Jadi pada waktu hari Sabat menurut adat istiadat pengertian ayat itu, mereka itu mengkuduskan dengan tidak melakukan apa-apa, cuman konsentrasi sama Tuhan. Jadi pokoknya Sabat tidak boleh melakukan pekerjaan apapun. Jadi contoh misalnya kalau kita ngomong kembali ke Israel, orang Jewish, orang Yahudi yang ortodok, itu mereka punya lift khusus. Lift itu misalnya 5 lantai ya, lift itu berhenti pada setiap lantai yang buka, nutup dengan otomatis pada hari Sabat. Karena apa? Mereka mencet lift aja tidak boleh. Nah seperti itu saudara. Nah dikatakan kalau kita melanggar peraturan itu, dikatakan melanggar hukum Taurat. Nah di sini murid-muridnya mengambil bulir gandum. Murid-murid kan ngikutin Tuhan Yesus. Bekerja ya, namanya Tuhan Yesus bekerja. Kita lihat hari itu hari yang sangat padat ya, di mana kita bicara ayat Matius pasal 12 dan 13 itu dilakukan Tuhan Yesus dalam sehari itu. Jadi sangat padat dan mereka lapar karena melayani Tuhan, mengikut Tuhan mereka lapar, terus mereka ngambil, itu tidak boleh mestinya ngambil gandum ya. Nah ini dipersalahkan sama orang Farisi. Ayat 3, tetapi jawab Yesus kepada mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Nah, Daud kan dulu pernah dikejar, dia lari sampai masuk ke bait Allah, dan dia bahkan masuk mengambil roti persembahan yang hanya boleh dimakan oleh imam. Itu kan melanggar peraturan. Tetapi Tuhan mengatakan, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Ngambil roti persembahan yang mestinya hanya untuk orang Lewi, tapi Daud bisa ngambil, makan, dan tidak terjadi apa-apa. Nah ini, ya. Terus ayat 4, bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti saja yang tidak boleh dimakan baik olehnya maupun oleh mereka mengikutinya kecuali oleh imam-imam ya. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah namun tidak bersalah. Ya imam-imam yang lainnya Tuhan itu loh, semua melanggar. Tapi kok tidak bersalah, wong Sabat kan mestinya khusus untuk Tuhan, tapi mereka melayani Tuhan. Nah, aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, dikatakan ayat 7, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Jadi Tuhan itu ingin ngomong bahwa orang Farisi ini terlalu legalistik. Legalistik itu orang yang terlalu Taurat, terlalu peraturan. Jadi kalau melanggar peraturan itu salah. Padahal apa? Padahal Tuhan lebih menghendaki belas kasihan daripada terus karena salah kita mempersembahkan sesuatu, karena salah kita menebus dosa, ya.
Tuhan itu lebih penting belas kasihan. Ya. Terus dikatakan lagi, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Jadi sebetulnya murid-muridnya tidak bersalah. Kenapa ya? Seperti contoh, kalau orang Lewi itu melayani di bait Allah, mereka pada hari Sabat mereka bekerja. Karena mereka bekerjanya melayani Tuhan, ya mereka tidak salah. Nah, Tuhan ingin ngomong, lu murid-muridku ini melayani aku. Aku ini siapa gitu? Lebih besar daripada bait Allah. Dikatakan kan bait Allah kan cuma bangunan. Nah, terus ayat 8 dikatakan, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Nah, intinya dalam kehidupan kekristenan kita sekarang, refleksinya adalah kita telah masuk ke dalam masa perjanjian baru, di mana dikatakan hukum Taurat ini itu diadakan supaya apa? Supaya sebagai cermin, supaya kita tuh bisa melihat cermin. Kita tuh kalau lihat di cermin apa yang kita lihat? Diri kita sendiri. Kita jangan bawa cermin terus nunjukkan ke orang lain, rambutmu enggak bener, make upmu rusak, perbaikin. Nah, bukan itu, tapi cermin itu kita bawa. Kita mengerti ya, hukum Taurat itu untuk merefleksikan diri kita sendiri. Bukan untuk kita bawakan cermin terus kita tunjukkan ke orang-orang, menunjukkan kesalahannya orang. Bahkan menghakimi, seperti orang Farisi. Woi kamu salah, muridmu salah. Enggak. Untuk dipakai sendiri. Karena apa? Karena hukum Taurat ini telah digenapi oleh kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya pada hari ketiga dan meterai Roh Kudus. Jadi apa? Sudah lewat perjanjian lama, kita masuk dalam perjanjian baru. Di mana perjanjian baru ini hubungan kasih ya yang paling penting. Karena apa? Karena Taurat ini telah digenapi. Kalau Taurat itu seperti cermin, kita bisa melihat di Taurat. Oh, kita salah apa ya? Make up kita kurang beres, misalnya lipstiknya. Ini lipstiknya luntur, diperbaikin ya. Oh, ini ketebalan ditipiskan. Oh, ini kelihatannya keputihan, dibikin supaya tidak putih. Itu memperbaiki diri kita sendiri. Jadi hukum Taurat diberikan ya. Dua bagian, satu mengenai hubungan kita dengan Allah, kedua mengenai hubungan kita dengan sesama. Supaya kita tuh bisa melihat di situ apakah hubungan kasih kita dengan Tuhan sudah beres, apa hubungan kasih kita dengan sesama juga sudah beres. Kalau belum beres, kita perbaiki. Bukan kita tunjukkan ke orang ngomong, kamu tidak beres loh, kamu tidak beres. Bukan itu, Tuhan tidak mau itu. Tuhan mau belas kasihan. Karena apa? Karena hukum Taurat telah digenapi oleh kasih Kristus. Nah, saudara kalau lihat ya, sebetulnya ayat 7 yang mengatakan yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Itu dikutip dari Hosea 6 ayat 6. Saudara kalau mau tahu Hosea 6 ayat 6 bunyinya apa? Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Saya ulang ya, Hosea 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Jadi di dalam perjanjian baru kita ini bukan sibuk melihat ke cermin diri kita, membawa cermin atau hukum Taurat dan membuat orang-orang itu kelihatan jeleknya atau kelihatan salahnya. Karena tidak ada satupun dari kita manusia itu yang tidak berdosa. Semua berdosa. Meskipun kita sudah diampuni, dibenarkan, kita tetap manusia yang fana. Sehingga kefanaan kita membuat kita seringkali kepleset, jatuh ya. Dosa itu kan hamartia. Salah sasaran, miss the target. Kayak orang lempar panser itu ya, di dot itu, ice itu luput. Luput itu salah sasaran, itu hamartia, itu dosa. Seringkali dalam kehidupan kita itu salah sasaran. Miss the target ya. Sehingga kita melakukan dosa. Tetapi bukan tugas kita untuk membawa cermin itu menunjukkan kepada orang-orang bahwa mereka itu berdosa. Enggak perlu, saudara. Karena kasih Tuhan telah menggenapi itu semua. Nah, jadi yang dipentingkan adalah pengenalan akan Allah, hubungan kita dengan Allah. Ya, bukan terus menghakimi, tapi malah kita memberikan pengampunan. Nah, kita lihat kisahnya Hosea. Hosea ini sangat menarik. Hosea ini seorang nabi yang dipilih oleh Tuhan. Dan ketika itu Tuhan ngomong sama Hosea, Hosea, kamu carilah istri dari orang Sunda, dari perempuan Sunda. Saudara tahu perempuan Sunda? Perempuan jalang. Bahkan dikatakan di sini pelacur. Ya, Hosea disuruh cari istri seorang pelacur. Jadi apa? Seorang pelacur itu ditebus dari rumah bordel sama Hosea dijadikan istri. Karena apa? Tuhan yang menyuruh. Dan akhirnya setelah mereka menikah, mereka punya anak. Anaknya 3.
Nah, saudara kalau tahu namanya anak-anaknya ini menunjukkan betapa mereka itu sangat tidak baik gitu ya. Dikatakan anak pertama namanya Yisrael, melambangkan penghukuman atas dosa-dosa keluarga Raja Yehu atau Raja Israel Utara. Dikatakan Israel itu meninggalkan Allah, ya, berkhianat kepada Allah, tidak setia. Terus anak kedua dinamakan Ruhama, artinya tidak disayang. Jadi bangsa Israel itu tidak disayang sama Tuhan. Melambangkan hilangnya belas kasihan Allah terhadap umat Israel. Terus anak yang ketiga dinamakan Lo-Ami, artinya bukan umatku. Menandakan putusnya hubungan perjanjian antara Allah dan Israel. Itu anak-anaknya Hosea dengan perempuan sundal itu. Nah terus singkat cerita, apa yang terjadi? Loh, perempuan sundal ini lari dari rumahnya, berselingkuh, berzina, bahkan menjadi perempuan sundal lagi. Istilahnya apa? Kembali menjadi pelacur lagi. Dan apa yang Tuhan katakan kepada Hosea? Tuhan tidak ngomong itu berzina, bunuh, rajam dengan batu. Kalau hukum Taurat kan orang berzina dia apa? Dilempar batu sampai mati, dirajam, dihukum. Itu memang ada hukumnya. Tapi Tuhan ngomong sama Hosea, kamu cari istrimu, kamu ambil dia, kamu bawa pulang kembali ke rumahmu. Dan katakan pada dia, sudah kamu jadi istriku, jangan ngapa-ngapain, aku tidak akan ngutik-ngutik kamu, tapi kamu harus tetap setia kepadaku. Nah demikian gambaran betapa Allah itu seperti Hosea dan kita umatnya itu bangsa Israel, ya Israel perjanjian karena iman, itu seperti perempuan sundal dan anak-anaknya itu. Meskipun kita ini berdosa, meskipun kita berbuat salah, tapi Tuhan tetap setia sama kita. Tuhan tetap mengampuni kita, Tuhan tetap memberikan belas kasihannya terhadap kita. Karena itu yang Tuhan ingin tunjukkan kepada bangsa Israel, bahwa Allah itu begitu mengasihi saudara dan saya, ya sebagai Israel perjanjian melalui iman kita kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Meskipun kita sungguh berdosa seperti perempuan sundal itu, bahkan di dalam pertobatan yang kita sudah diambil kembali seperti perempuan sundal itu sudah diambil menjadi istri, dia tetap bisa berselingkuh lagi, berzina lagi, menjadi perempuan sundal lagi. Tapi Tuhan tetap mencari perempuan sundal itu. Tuhan tetap mencari saudara dan saya di dalam segala kelemahan kita. Supaya apa? Supaya kita bisa dibawa pulang kembali ke rumah dan kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu pengenalan akan Allah. Belas kasihan itu lebih disukai oleh Tuhan daripada korban bakar. Bukan kalau kita salah terus kita menebus dosa, enggak. Tapi Tuhan telah melakukan penebusan itu di atas kayu salib. Yang Tuhan mau adalah kita menerima kasih karunia Tuhan dan kita hidup di dalam kasih-Nya, punya hubungan pengenalan dengan Allah dan menggenapi apa yang telah Tuhan lakukan. Supaya apa? Supaya kita yang beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat boleh bersama-sama Dia sampai pada kekekalan. Dan kita dikembalikan kepada gambar dan rupa Tuhan dengan iman kita melalui karya salib daripada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu saudaraku, ya jangan kita hidup sebagai pengikut Kristus itu seperti orang Farisi ya, yang terlalu legalistik isinya terlalu peraturan ya. Jadi pokoknya peraturannya gini. Kalau enggak gini enggak bisa. Kamu salah. Nah, Tuhan enggak mau itu. Tuhan mau kita hidup di dalam kasih. Bagaimana ketika kita mengerti hukum Taurat itu, kita mengerti sebagai cermin yang kita bawa kemana-mana. Bukan untuk kita tunjukkan ke orang lain. Terus ngomong sama teman kita, lihat cermin ini. Kamu salah loh, kamu enggak boleh loh, gini. Bukan itu. Tapi untuk melihat kepada diri sendiri dan mengkoreksi. Dua hal. Satu, hubungan kita dengan Allah bagaimana. Kedua, hubungan kita dengan sesama. Semisalnya ada orang yang salah. Atau bahkan kadang-kadang kita orang tidak salah pun kita salah-salahkan. Nah itu tidak boleh. Meskipun ada orang yang salah. Tapi Tuhan ngomong, aku mementingkan belas kasihan. Ya, jadi bagaimana kita mengasihi sesama kita. Itu adalah pengenapan daripada hukum Taurat. Ya, kalau ngomong orang salah benar, tidak ada orang yang benar. Semua orang salah. Yang benar, manusia yang paling benar dan tidak pernah berdosa, cuma satu, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Ketika Dia pelayanan sebagai
manusia sebetulnya di bumi selama 3,5 tahun. Di luar itu tidak ada. Semua pasti berdosa. Dan semua pasti salah. Dan Tuhan tidak mau kita hidup seperti orang Farisi. Tapi Tuhan mau lebih mementingkan belas kasihan daripada korban sembelihan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih mengingatkan setiap daripada kami bahwa kami adalah pengikut-pengikut-Mu di dalam era perjanjian baru, di mana kami bukan mengikuti hukum Taurat sebagai cermin untuk membuat orang lain kelihatan bersalah dan menunjukkan menghakimi, bahkan menyalah-nyalahkan orang lain, tetapi untuk membawanya sebagai cermin, hukum Taurat itu sebagai cermin kepada diri kita sendiri, supaya kita mengerti bahwa bagaimana kita harus memperbaiki kehidupan hubungan kami dengan Allah dan hubungan kami dengan sesama. Biarlah berkat daripada Allah Bapa melalui kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus terus termeteraikan dalam kehidupan setiap daripada kami, supaya kami bisa mengerti bahwa Allah lebih mementingkan belas kasihan daripada korban sembelihan, karena Roh Kudus yang telah dimeteraikan di dalam kehidupan setiap daripada kita, yang selalu melindungi, memberkati, menolong, itu membuat kita semua berhikmat, mengerti maksud Allah dan kehendak Allah, dan melakukan dalam kehidupan setiap daripada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua yang percaya sama-sama mengatakan, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.